Oke, sudah di-record ya. Oke, baik. Oke, baik. Selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu Niko Kopi, melalui pitch deck presentasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya berkenalan. Itu ya, nama saya itu Ikomang Gertian Desmonda Pranakumara dengan NIM 230050184. Kemudian untuk tempat tinggalnya itu di Bali, spesifiknya itu di Beleleng itu ya. Kemudian di sini sudah terlihat jelas itu logo dari ide brandnya itu cukup simpel gitu ya, cuma dua objek aja. Dan brand kitnya juga sedikit warnanya itu kuning dan hitam, main brand kitnya. Kemudian di sini ada tagline-nya itu yaitu nyoba suasana baru di Niku Kopi aja. Nah, itu adalah tagline dari ide bisnis dari Niku Kopi tersebut. Oke, kita lanjut ke pengenalan dari brand Niko Kopi. Jadi apa sih Niko Kopi itu? Jadi Niko Kopi itu adalah sebuah kopi shop modern ya yang menggabungkan beberapa konsep, yaitu kenyamanan, kreativitas, dan cita rasa kopi premium dalam satu ruang atau satu tempat itu ya. Kemudian didesain sebagai tempat nongkrong sekaligus memberikan ruang nyaman untuk bekerja. Nah, untuk target audiens dari Niko Cafe-nya ini eh, itu generasi muda, terutama mahasiswa dan pekerja kreatif yang ingin menikmati atau apa ya, mencari experience dengan suasana estetik, tenang dan produktif. Kemudian kita lanjut ke metrik analisa selanjutnya, yaitu BMC. Nah, tujuan saya membuat BMC-nya ini untuk attracting investor or partner. Kemudian didesain oleh kreatif Niko Kopi dan ini yang versi pertama ya. Sebelum kita bahas isinya, waktu semester 3 ada dosen saya yang bilang untuk menyampaikan sebuah BMC-nya itu ada urutannya gitu ya, dimulai dari preposition dan selanjutnya gitu. Tapi di sini bapaknya bilang bebas saja, yang penting semua matriksnya itu disampaikan. Jadi saya random aja kita masuk ke key partner. Jadi siapa sih yang kita ajak bekerja sama dalam ide bisnis ini ya? Yang pertama itu adalah pemasok biji kopi lokal, tentunya ya itu adalah main produk kita. Kemudian ada vendor makanan dan bahan pendukung. Ini adalah apa ya, produk secondnya gitu ya untuk mendukung dari main produknya. Walaupun kita memang utamanya itu menjual kopi gitu ya, kita juga jual minuman lainnya seperti dari turunan dari kopi coklat, dari matcha, teh gitu, dan juga beberapa makanan ringan gitu ya, seperti pisang goreng, roti, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada bank atau penyedia pembayaran digital, di mana kita ketahui bahwa saat ini tuh banyak orang yang menyimpan uangnya itu dalam bentuk digital ya. Jadi ini beberapa apa namanya yang ajak kita kerjasama ya. Ada Kiris, ada Dana dan bank seperti BCA, BRI dan lain-lain. Kemudian di sini ada influencer lokal dan komunitas kreatif. Nah, tujuannya kita ajak berpartner itu ya salah satunya itu meningkatkan brand awareness itu ya. Di mana influencer atau KOL ini kita gunakan untuk meningkatkan itu semua dari marketing funnel ya. Kita dari marketing funnel tersebut eh, gimana cara meningkatkannya ya? Salah satunya menggunakan influencer ini dan juga komunitas kreatif. Kemudian di sini kita juga bekerjasama dengan platform delivery online. eh, Contohnya itu Grab dan Maxim, karena kita nggak cuma berjualan di onsite, tapi kita juga berjualan eh, ke ngantar ke orangnya itu tersebut ya, dengan bekerjasama dengan delivery online ini. Kemudian ada desain interior eh, dan marketing agency ya. Itu bantu sedikit aja sih. Untuk desain interior ini, kenapa saya masukkan ke key partners? Karena
eh, ketika misalnya orangnya itu sudah bosan gitu ya mengunjungi kedai kita atau coffee shop kita selama 5 atau 10 kali, kita bisa mengganti beberapa sudut gitu ya, nggak semuanya kita rubah langsung. Beberapa sudut yang kita coba ganti desainnya supaya orangnya yang datang ke sana itu nggak jenuh gitu ya. Jadi itu saya rasa kenapa saya masukin desain interior itu masuk ke dalam key partners. Oke, kita masuk ke key activities-nya apa saja. Yang pertama yang pastinya ya pembuatan dan penyajian kopi ya, itu sudah pasti, itu core-nya itu. Kemudian promosi melalui media sosial, kita coba melakukan promosi yang menggunakan Instagram dan TikTok ya. Jadi dua itu sih yang paling saat ini paling banyak yang dipakai gitu. Kemudian juga ada websitenya nanti. Di sana kita pakai untuk conversionnya sih. Kemudian ada manajemen operasional kedai. Dan yang ketiga, yang keempat maksudnya, sorry, pengembangan brand dan event komunitas. Ada pengelolaan pengalaman pelanggan, customer service, atau customer experience ini. Nah, untuk pengelolaan pengalaman pelanggan ini, nanti kita ada dua ya, dari di fisiknya sama online-nya tuh seperti apa. Jadi kita coba nanti bikin SOP-nya seperti apa, sehingga dari ini pun kita bisa jadikan sebagai USP kita gitu ya. Kemudian ada key research, yang pastinya yang kita pakai itu ada barista profesional dan tim pelayanan, kemudian mesin kopi dan bahan baku berkualitas. Ini juga kita pakai ya meskipun terdapat diferensiasi mungkin nantinya. Kemudian ada desain interior dan lokasi strategis. Eh, Keempat itu ada branding, termasuk logo, konsep yang estetik dari si Niko ini. Nah, ini sih yang paling penting ya. Kalau kita melakukan sebuah pemasaran, yaitu brandingnya ya. Mana sebenarnya kita eh, berada di top of mind dari customer kita. Kemudian sistem digital marketing ya ini sama aja. Kita pakai ads misalnya nantinya pakai SEO, pakai Meta Ads, TikTok Ads, dan juga dibarengi dengan konten yang original ya. Oke, lanjut ke value proposition. Nah, untuk proposition inilah yang utama kita tonjolkan ya. Yang kita tawarkan, pertamanya itu pasti ruang nyaman dan estetik untuk nongkrong atau bekerja. Itu adalah salah satu USP kita. Kemudian kopi premium dengan cita rasa khas, fasilitas lengkap. Untuk fasilitas yang lengkap ini mungkin dibahas secara detail, seperti adanya WiFi, adanya colokan, adanya WiFi, dan seterusnya yang mendukung produktivitas dari orang yang melakukan kerja di kopi kita ya nantinya. Dan juga tempat yang cocok untuk komunitas dan event kecil. Itu sih yang kami tonjolkan dalam value proposition. Kemudian kita masuk ke customer relationship. Gimana caranya kita menjaga relationship dari customer itu dengan pelayanan ramah dan personal. Itu sudah pasti, ini sama aja dengan di mana itu ya, pengelolaan pengalaman pelanggan ini ya. Kemudian program loyalitas pelanggan dengan cara kita menerbitkan misalnya membership atau point card gitu ya. Kemudian aktif di media sosial, kita coba aktif itu ya, dan di mana nantinya responnya itu memberikan eksperimen yang berbeda gitu ya. Seperti itu sih. Kemudian event rutin seperti Creative Night dan Cafe Talk ini adalah contoh aja sih ya. Kalau kita ingin berrelationship beda gitu, kita coba adakan event-event kecil gitu ya. Salah satunya seperti ini, di hari weekend misalnya atau hari-hari tertentu. Kemudian kita masuk ke channelsnya. Nah, gimana caranya kita mendelivery produk atau branding kita itu? Yang pertama itu penjualan langsung di kedai dari onsite-nya itu sendiri, itu pasti. Kemudian kita menggunakan Instagram, TikTok, Google Map untuk promosi gitu ya. Misalnya untuk meningkatkan awareness, consideration maupun conversion, kita pakai beberapa media ini ya. Juga dibantu dengan QL
Kemudian di sini ada website untuk reservasi tempat atau pre-order. Nah, ini yang coba nantinya kita juga bikin gitu ya, yang sederhana aja websitenya. Dari landing page-nya itu apa? Landing page-nya pengertian dari Niko Kopi itu apa, kemudian beberapa produk kita terangkan, dan ada fitur reservasi dan juga pre-order dan pembelian. Nah, untuk pembeliannya ini kita kurang belum terlalu gini, mau nanti diarahin ke WA-nya atau mau bikin sistemnya untuk pengorderannya ini ya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke customer segment tab ya. Segmen. Siapa sih customer yang paling potensial ya untuk membeli produk kita? Yang pertamanya itu mahasiswa atau pekerja yang suka bekerja di luar rumah, atau yang kalau dari mahasiswanya yang belajar di luar rumah gitu ya. Terus yang paling potensial, kemudian pecinta kopi premium dan desain estetik. Oke. Kemudian komunitas kreatif, mungkin yang senang gitu melihat desain yang menarik, kemudian interior yang bagus itu ya, suasana yang apa namanya, nyaman itu untuk dibuat aktivitas atau menunjang produktivitas itu. Kemudian yang terakhir itu ada pengunjung yang mencari tempat tenang untuk bersantai atau sekedar meeting gitu ya. Jadi itu sih customer segment yang paling potensial. Kemudian kita masuk ke cost cost structure-nya ya. Apa aja sih cost structure yang dikeluarkan itu? Yang pertama tuh biaya sewa tempat dan renovasi misalnya, itu untuk operating cost berarti ya. Kemudian pembelian bahan baku kopi dan makanan, gaji karyawan seperti gaji barista, kasir, staf, kemudian biaya listrik, wifi dan perawatan alat, kemudian biaya promosi dan branding, biaya operasional harian. Ini sih beberapa cost structure-nya ya. Kemudian dari semuanya ini kita dapat uh, revenue atau profitnya itu dari mana sih? Dari beberapa hal, salah satu contohnya itu penjualan minuman ya. Itu udah pasti dari kopi, non-kopi, makanan ringan, dan lain-lain. Penjualan makanan ringan sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada sewa tempat untuk event kecil atau meeting mungkin ya. Itu bisa kita jadikan revenue juga. Kemudian ada merchandise itu. Nah ini sih nanti sih untuk merchandise-nya ya, dimana kita coba menjual dari brand kita aja dulu. Setelah brandnya itu udah kuat banget, memiliki sebuah komunitas atau penggemar, baru kita coba bikin merchandise-nya ya, dari gelar, tumbler, tote bag, Nico misalnya seperti itu. Kalau semasif itu customer ingin menginginkan brand kita ya. Kemudian penjualan online, udah pasti ini juga nextnya nantinya. Ketika kita melihat mungkin penjualannya itu sudah menurun atau mau dibuatkan dimodifikasi, kita bisa penjualan secara online ya. Kita jual di retail misalnya Alfamart, Indomaret dalam kopi kemasan ataupun biji kopi yang kita pakai ya. Bahan dasarnya itu sih ya. Kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari BMC-nya ini. Kita masuk ke metrik selanjutnya, di mana metrik selanjutnya itu adalah SWOT analysis ya. Nah, untuk SWOT analysis ini itu dibagi menjadi dua ya, eh, dari internal dan eksternal. Yang termasuk dari internal itu adalah strength dan weakness, eksternal itu opportunities dan threat. Oke, kita masuk dari strength-nya terlebih dahulu ya. Jadi apa sih kekuatan dari Niko Kopi ini? Yang pertama itu konsep estetik dan nyaman. Itu sih yang kita coba tonjolkan ya sebagai USP selain dari produk yang kita bikin. Kemudian juga fokus pada pengalaman pelanggan. Ini coba kita juga bikin sebagai USP juga. Dimana misalnya kita nge-treat sebuah customer itu eh, beda gitu dari kedai yang lainnya. Kemudian branding yang kuat dan berkarakter. Oke.
Ini ada pemanfaatan digital marketing. Ini juga salah satu cara atau kekuatan kita itu ya, dimana dari beberapa USP tersebut kita bisa coba membuat branding yang kuat gitu ya. Kemudian diversifikasi pendapatan itu juga adalah kekuatan dari Nikokopi ini ya. Kemudian kita masuk ke weakness-nya. Apa kelemahannya? Yang pertama itu ketergantungan pada lokasi fisik. Ini benar sekali ya. Untuk mengatasi ini misalnya kita coba aja bikin kopi kemasan, itu salah satu solusi ya untuk mengatasi ini. Kemudian biaya operasional tinggi. Nah, di BMC tadi saya menjelaskan ini tuh untuk attracting investor atau partner ya. Kalau melihat dari kelemahan di Nikonya ini itu biaya operasional yang tinggi, itu kan membuat investor tuh nggak mau ya invest ya. Makanya coba nanti saya akan coba kaji lagi supaya BIP sama ROE-nya itu di atas dari kedai-kedai lainnya. Kapan BIP-nya, berapa ROE-nya, seperti itu yang misalnya. Yang penting ini pasti untung lah itu ya. Kemudian ketergantungan pada tren media sosial. Ini juga apa ya, mempengaruhi dari kelemahannya. Misal aja di Instagram itu sekarang tuh ngetren tentang makanan selain kopi, misalnya apa, boba gitu misalnya ya. Itu kan sangat menurunkan dari omset kopi itu sendiri ya. Jika itu sih kelemahnya. Kemudian dari persaingan setelah uh, directnya itu ya dari industri kopi itu sendiri ya. Oke, untuk opportunities yang ada itu, pertama itu kita tahu untuk saat ini tuh ada sebuah tren baru, tren budaya baru yang namanya work from cafe ya. Itu sangat menguntungkan atau sebagai peluang dari Neko Cafe ini. Kemudian eh, peluang yang kedua yaitu kolaborasi dengan komunitas dan brand lokal. Gimana coba kita ajak beberapa komunitas yang saling terhubung gitu ya dengan BSP yang kita punya. Coba kita ajak kerjasama dan juga ajak juga brand lokal, misalnya misal dia titip barangnya dia di tempatnya kita bisa ajak kerjasama itulah. Intinya seperti itu. Kemudian kita ekspansi digital dan e-commerce kopi kemasan. Nah ini juga salah satu peluang yang bisa kita tag gitu ya ketika situasinya sudah memungkinkan atau bagaimana nantinya. Kemudian untuk ancamannya apa? Yang sudah pasti persaingan dari coffee shop franchise besar ya, seperti apa ya, Kopi Kenangan, Starbucks, Fore, Tomorrow. Itu adalah persaingan yang berat banget ya bagi kita pemain yang baru misalnya gitu, apalagi pembuka. Kita lawan hal tersebut kan indirectnya aja sudah keras banget, apalagi eh eh, sorry, directnya itu kan sudah keras banget, gimana lagi dari indirectnya ya, seperti pengganti dari kopi, boba, dan minuman lainnya seperti itu. Kemudian dari perubahan preferensi konsumen, nah ini juga menjadi sebuah kelemahan ya. Terus yang ketiga itu kenaikan harga bahan baku dan biaya operasional. Eh, Selanjutnya itu fluktuasi ekonomi dan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir itu ulasan negatif di media sosial. Jadi itu adalah beberapa kelemahan itu yang bisa menurunkan omset atau bahkan membuat bangkrut dari Niko Coffee nantinya ya. Kemudian kita masuk ke matriks selanjutnya atau yang terakhir. Ini namanya Porter Five Force Analysis. Kita langsung aja ya ke trade of new entrants atau seberapa besar sih peluang orang itu industri kopi ini masuk gitu ya. Jadi barrier to entry-nya itulah ya. Kalau menurut saya itu sedang dan tinggi ya, di mana industri kopi shop memiliki hambatan masuk yang rendah ya. Jadi misal kalau di Bali uang 40 sampai 50 juta sudah bisa bikin kopi shop gitu ya. Kemudian gimana caranya? Namun ya di Neko Kopi ini tuh memiliki sebuah kumpulan yang untuk mengatasi hal tersebut, yaitu diferensiasi melalui desain interior estetik
kemudian suasana yang nyaman untuk bekerja, dan brand yang kreatif. Nah, apa sih strategi untuk mengatasi hal tersebut? Kita fokus pada pengalaman pelanggannya. Itu yang coba kami tonjolkan selain kita jual makanannya, selain kita jual produknya, jual experience-nya, kita juga coba mengadakan sebuah program loyalitas dan brand digital agar pelanggan sulit berpaling ke kedai baru. Kemudian selanjutnya ada bargaining power of suppliers. Menurut saya itu sedang, di mana Nico Coffee ini kan bekerja sama ya dengan beberapa pemasok biji kopi lokal dan vendor makanan. Nah, jika pasokan biji kopi langka atau harga naik, otomatis itu sangat mempengaruhi itu biaya produksi dari produknya itu ya, HPP-nya itu meningkat gitu. Namun karena ada banyak pemasok ya, saya lihat itu di Bali banyak sekali ada pemasok kopi. Jadi daya tawar mereka tidak terlalu kuat gitu ya, tidak bisa memonopoli lah anggapnya secara kasarnya seperti itu. Namun gimana sih caranya mengatasinya? Bangun kemitraan jangka panjang dengan petani kopi dan coba kita diversifikasi sumber bahan bakunya ya. Caranya itu misal dengan kita bikin sebuah perjanjian atau enggak bikin MOU lah. Kok MOU sih? Perjanjian bahwa kita selama misal nih selama setahun harga kopinya tetap segini ya, sehingga keuntungannya bagi dia misalnya kita terus saja ngorder, keuntungan bagi kita ya harganya stabil, misal seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bargaining power of buyers. Untuk buyersnya ini tinggi ya, karena konsumen itu mudah berpaling ya atau beralih ke kopi shop lain karena terlalu banyaknya gitu pilihan dengan harga dan konsep yang serupa. Contohnya itu misalnya Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Pore, dan lain-lain. Selain itu juga review online di Instagram dan Google Maps itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, mungkin di sini strateginya gimana caranya kita memiliki ulasan yang positif di Google Maps dan Instagram supaya itu akan meningkatkan peluang dari konsumen itu membuat keputusan belanja itu di kedai kami ya. Kemudian selain itu juga kita tawarkan customer experience yang unggul, promosi membership, dan event komunitas agar pelanggan loyal. Kemudian ancaman dari pengganti, trade of substitutes, maaf, menurut kami itu sedang. Alternatif lain seperti minuman kekinian ya, seperti yang saya sebutkan tadi, seperti boba, teh Thailand gitu ya, atau kopi instan siap saji itu menjadi sebuah pesaing tidak langsung ya, secara direct misalnya gitu ya. Namun, Neko Kopi ini menonjolkan ruang kerja nyaman dan komunitas kreatif yang mungkin sudah digantikan dan digantikan oleh produk substitusi ya. Itu sih. Kemudian strateginya untuk menghadapinya, kita coba kembangkan produk khas itu ya. Selain kita produk premiumnya itu, kita coba bikin signature drinknya itu dari Miku Kopi sendiri dan suasana tempat yang unik. Oke, itu sih. Kemudian kita masuk ke yang terakhir adalah rivalry among exciting competitors. Menurut saya itu tinggi ya, karena kita tahu bahwa persaingan di industri kopi itu sangat ketat karena tadi balik lagi barrier to entry-nya tinggi, barrier to entry-nya rendah, maaf, jadi siapapun bisa bisa dibilang seperti itu bisa buka gitu ya. Kemudian juga banyaknya kopi shop dengan konsep yang serupa juga yang mengandalkan media sosial untuk promosi. Itu adalah mengapa saya mengatakan itu tinggi ya di rivalry among exciting competitors-nya ini. Jadi solusinya itu dari saya itu perkuat brand positioning melalui storytelling, kemudian juga kita ajak beberapa KOL lokal ataupun yang sudah lumayan besar gitu ya pengikutnya untuk berkolaborasi meningkatkan dari marketing funnel Neko Coffee yang kita miliki dan coba untuk inovasi menu serta desain interior yang lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu sih
matrix analisis dari Porter Five Force analisisnya ini. Kemudian kita lanjut. Oke, sepertinya sudah semua eh, saya jelaskan dari ketiga matrix tersebut ya, dari pengenalan bisnis, kemudian BMC, SWOT, dan yang terakhir Five Force Porternya ya. Sekian mungkin dari presentasi saya. Mungkin ada beberapa hal yang saya katakan itu tidak kurang logik itu ya. Mohon maaf, mungkin saya akan coba meningkatkan apa namanya cara presentasi untuk menggait beberapa investor ataupun partner eh, untuk mau bekerja sama dengan kita nantinya gitu ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.